وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, الدار saluran media Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam tafsir surat Amma Yatasa'alun, atau juga dikenal dengan surat An-Naba, ya insyaallah kita akan memasuki pada sesi yang kedua di kesempatan yang berbahagia kali ini. Kemudian salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Aula TV yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, semoga keadaan antum di tempat antum masing-masing diridhai dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan memulai kajian tafsir Juz Amma bagian yang kedua dari ayat 6 di surat An-Naba, yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan belajar tafsir dan juga membahas awal-awal ayat dari surat An-Naba ini. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita sama-sama mengkaji, bertalabul ilm ataupun memurajaah dan membahas ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam juz Amma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-laila libasa وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-6 di dalam surat An-Naba, Alam naj'alil arda mihada. Bukankah, kata Allah, kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan juga kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak, yang mana kita tahu bahwasannya gunung-gunung yang menjulang tinggi itu Allah jadikan pasak agar bumi ini tidak bergoyang,
agar bumi ini tidak bergetar. Sebagaimana mungkin di antara kita memahami bahwasannya sesungguhnya bumi ini kalaulah tidak ada gunung-gunung yang Allah jadikan pasak, maka bumi ini atau tanah yang kita pijak akan selalu bergetar dan bergerak. Oleh karenanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang ke-6 Allah memberikan salah satu manfaat dari tanah, sebagaimana Al-Imam As-Sa'di menyatakan di dalam tafsirnya, فَجَعَلْنَا لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا أي مُمَهَّدَةً مُذَلَّلَةً لَكُمْ وَلِمَصَالِحِكُمْ مِنَ الْحُرُوثِ وَالْمَسَاكِنِ وَالسُّبُلِ. Allah jadikan daratan ataupun tanah sebagai hamparan untuk dijadikan oleh manusia sebagai, di antaranya adalah untuk bercocok tanam. Kita lihat bahwasannya masyarakat Indonesia secara umum banyak yang bekerja sebagai petani atau buruh tani. Mereka menggarap tanah-tanah Allah yang begitu luas. Sebagian mereka menjadikan tanah tersebut ditanami dengan padi-padi sehingga menghasilkan beras yang bisa kita makan. Sebagian petani lain menanam buah-buahan yang dengan menanam buah tersebut kita bisa menikmati hasilnya. Dan juga banyak lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian wal masakin, yaitu tempat-tempat tinggal. Tidak ada di antara kita seorang manusia tinggal di atas muka bumi ini kecuali di atas tanah. Oleh karenanya kita lihat bahwasannya ketika kita ingin membangun sebuah rumah, kita harus mencari tanahnya, di mana tempat yang akan kita tinggali. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan di sini adalah as-subul, yaitu adalah jalan-jalan yang mana jalan-jalan yang dibuat di atas tanah bisa menjadikan kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menunaikan hajat-hajat kita. Bagi di antara kita ingin bekerja dari rumah kita, kita harus menempuh sebuah jalan menuju tempat kerja kita. Maka ini adalah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-7 yang sebelumnya sudah kita singgung, yaitu adalah gunung-gunung yang Allah jadikan pasak agar tanah tersebut atau tanah yang kita pijak ini tidak bergoyang dan bergetar, dan bisa kita jadikan untuk dimanfaatkan oleh kita sebagaimana yang tadi kita sebutkan, baik untuk dijadikan ladang, rumah, ataupun jalan-jalan, yang itu semua adalah manfaatnya untuk kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 dan yang ke-9, wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subatan wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqnakum azwaja, di dalam ayat yang ke-8, yaitu kami jadikan kalian berpasang-pasangan, yaitu adalah laki-laki dan perempuan untuk manusia, ataupun jantan dan betina untuk para hewan. Min jinsin wahid, dari satu jenis. Kita lihat bahwasannya di antara manusia ada jenis laki-laki dan juga perempuan. Liyaskuna kullun minhuma ilal akhar, kata Syekh Sa'di, agar apa? Agar satu dan yang lainnya mempunyai rasa sakinah. Fatatakawwanul mawaddata warahmah wa tansha'a anhum ad-dzurriyyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi
an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar satu dengan yang lainnya mempunyai sakinah, rasa ketenteraman jiwa. Yang mana pastinya sesuai fitrah kita seorang laki-laki mempunyai rasa suka dan rasa terikat, memikat terhadap seorang wanita. Begitupun sebaliknya. Seorang wanita mempunyai rasa suka dan cinta terhadap laki-laki. Itu adalah fitrah Allah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Yang mana ketika fitrah ini berjalan sesuai dengan syariat, seorang laki-laki mencintai wanita kemudian ia menikahinya, maka timbullah rasa sakinah, timbullah rasa tentram di dalam jiwa ini. Wal mawaddata war rahmah, dan juga rasa kasih sayang, dan juga rasa kasih cintanya. Kemudian setelah kedua laki-laki dan perempuan tersebut Allah pasangkan dan menikah, maka Allah takdirkan di dalam pertemuan keduanya adalah keturunan yang saleh dan salihah. Dan ini adalah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan di dalam ayat yang ke-9, wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan waktu tidur kalian, dan kami jadikan istirahat kalian atau tidur kalian menjadi waktu untuk istirahat. Ay rahatan lakum ghat'an li ashghalikum allati mata tamadat bikum ad-darrat bi abdanikum. Allah telah menjadikan waktu tidur kita untuk kita istirahat dari keletihan-keletihan, dari kecapean-kecapean kerja kita seharian. Yang mana apabila badan-badan kita tidak buat waktu untuk istirahat, maka niscaya badan kita akan capek, akan letih, dan tidak bisa melakukan kegiatan yang lainnya kecuali setelah kita melakukan istirahat tersebut. Dan tidur ayyuhal ikhwah, pemirsa Aula TV, ini adalah sebuah nikmat. Beberapa orang kita pernah dengar mungkin mereka susah untuk tidur. Bahkan sebagian mereka harus membeli obat penenang atau obat tidur agar mereka bisa memejamkan mata mereka, mengistirahatkan organ-organ tubuh mereka dengan memejamkan mata dan dengan tidur. Dan ini semua tentunya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kemudian kami jadikan malam hari adalah untuk pakaian yang menutupi aib-aib kita. Allah takdirkan malam itu gelap agar kegelapan tersebut menutupi aib-aib yang kita miliki. Karena tidak dipungkiri bahwasanya setiap di antara kita pasti memiliki aib, pasti memiliki kekurangan, dan Allah jadikan malam untuk menutupi kekurangan kita dan aib-aib kita. Kemudian Allah jadikan siang adalah untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu siang untuk mencari nafkah, untuk mencari barakah dari rezeki-rezeki Allah yang Allah telah berikan kepada kita semua. Oleh karenanya, pemirsa Aula TV yang semoga Allah muliakan dan hormati, waktu malam adalah waktu terbaik untuk istirahat. Dan jangan sampai ketika sudah tiba waktu siang, kita masih terus untuk bermalas-malasan melanjutkan tidur kita. Waktu siang adalah waktu untuk kita bekerja, waktu untuk kita beramal, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata-mata mencari
kenikmatan duniawi saja, bukan. Akan tapi itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita jadikan pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, yang pastinya itu halal, itu juga menjadikan kita ladang pahala kita. Dengan syarat apa? Dengan syarat tadi, bahwasanya kita bekerja adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kesenangan kita, bukan hanya kebutuhan duniawi, tapi adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jadikan siang untuk mencari nafkah, untuk mencari pekerjaan. Khususnya adalah bagi para kepala rumah tangga, para bapak-bapak yang sudah memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka jadikanlah momen di siang hari mencari nafkah, apapun itu pekerjaannya. Yang namanya pekerjaan tidak harus pekerjaan tetap, tetapi kita harus tetap bekerja. Kita tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki pekerjaan yang tetap, tetapi kita harus dan tetap untuk bekerja. Karena pekerjaan itu jumlahnya sangatlah banyak, jenisnya tidak terhingga. Mungkin bisa saja di antara kita ada yang bekerja di atas mejanya, di belakang kursinya, tetapi di antara kita pun bisa menjadikan pekerjaan itu ketika kita berjalan di sebuah jalan, melihat sebuah peluang yang kita bisa jadikan itu sebagai pencarian nafkah kita. Bismillah, kita kerjakan. Kita lihat bagaimana petani memikul paculnya dari rumah, berjalan menuju ladangnya untuk mencakul sawahnya. Kemudian ketika panen tiba, maka saat itulah terasa bahagianya mencari nafkah. Dan ingat, jangan sampai di antara kita menghinakan satu atau yang lainnya di antara teman atau kawan kita atau orang lain yang mempunyai pekerjaan. Ketika pekerjaan tersebut halal, maka jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang tersebut. Kemudian Allah lanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-12, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangunkan di atas kalian 7 lapis langit yang begitu kuat. Dengan ayat ini kita yakini bahwasanya langit itu terdiri dari 7 lapis. Entah apapun namanya lapisan tersebut, yang jelas kita harus meyakini dan mengimani bahwasannya langit yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini mempunyai 7 lapisan. Dan lapisan paling tinggi di atasnya adalah Arsyur Rahman, yaitu arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana saking kuatnya langit-langit ini, tidak ada satupun langit ditopang dengan satu tiang pun. Kalau manusia membuat bangunan di atas tanah, maka mereka niscaya membutuhkan tiang, meskipun itu hanya satu. Tetapi Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, mampu membuat 7 lapis langit di atas bumi kita ini tanpa satu pun tiang yang menyanggah selangit-langit tersebut. Dan ini menjadi bukti bahwasanya Allah begitu maha mampu. Kemudian Allah lanjutkan, waja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan matahari yang menyinari bumi ini sebagai pusat penerangan. Mu'allif mengatakan, wa nabbaha bis-siraji 'ala ni'mati binuriha alladhi sara daruratan lil khalq, ay 'ala hararatiha ma fiha minal indaji wal manafi'. Yang mana Allah jadikan panasnya sinar matahari, terangnya cahaya matahari itu menjadikan manfaat-manfaat yang tak terhingga. Ya. Bahkan ya, kita sekarang masih dalam musim pandemi, dinyatakan bahwasanya salah satu cara menangkal atau
menghilangkan virus dari diri kita adalah berjemur dengan panasnya matahari. Belum lagi kita mendapatkan ilmu dari dunia kedokteran bahwasanya para balita itu sangat baik ketika mereka dijemur di bawah matahari di jam-jam tertentu khusus tentunya ya. Dan juga dengan matahari kita bisa melihat alam dunia ini yang Allah ciptakan tanpa harus dengan bantuan lampu ataupun yang lain. Dan dengan sinar matahari Allah bisa membantu para ibu-ibu yang menjemur pakaiannya. Dan ini sedikit di antara kenikmatan sinar matahari yang Allah berikan kepada kita di tiap harinya. Belum lagi energi-energi yang bisa kita dapatkan dari matahari. Ya, energi surya, energi macam-macam lainnya. Ini bukan wilayah ana atau waktunya untuk membahas penelitian-penelitian tersebut, tetapi sudah mungkin sudah kita sudah banyak mendengar bagaimana betapa butuhnya manusia terhadap sinar matahari tersebut. Kemudian Allah lanjutkan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami jadikan atau kami turunkan dari atas langit air yang begitu deras. Maksudnya adalah hujan. Dan hujan ini pun terasa sangat terasa manfaatnya khususnya bagi daerah-daerah yang kekeringan. Tanah yang tadinya kering ketika hujan turun menjadi basah. Tujuannya apa? Allah lanjutkan di dalam ayat selanjutnya, linukhrija bihi habban wa nabata, agar kita tumbuhkan dari tanah-tanah yang basah tersebut biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan juga kebun-kebun yang begitu rindang. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Aula TV, yang tadi kita sebutkan adalah sedikit di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah firmankan di dalam surat An-Naba ayat 6 dan ayat sampai ayat ke-16. 10 ayat ini saja sudah membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha baik terhadap hamba-hambanya. Ialah zat yang maha mampu, yang memberikan segalanya atau segala yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Oleh karenanya marilah kita untuk senantiasa bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang baik kali ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Apabila ada salah, itu semua berasal dari Anda dan dari syaitan. Adapun kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.